Kegiatan masjid tidak pernah lepas dari PHBI. Jadi hampir semua masjid selalu mengadakan PHBI. PHBI ini menjadi sarana bagi masjid untuk sebagai media dakwah, di mana masyarakat pada saat itu mendengarkan ceramah yang isinya tentang materi keagamaan sesuai dengan tema PHBI, atau yang terpenting adalah sesuai dengan acara apa yang sedang diperingati. Di situ sang penceramah menyampaikan materi-materi yang itu menjadi pengetahuan bagi para hadirin. Kemudian yang kedua, itu juga mengandung makna syiar Islam. Syiar itu artinya bahwasanya eksistensi Islam hadir di tengah masyarakat lewat acara itu. Jadi pada saat itu orang hadir dari sekitar masjid dan dari yang jauh, barangkali yang memang tertarik dengan mubalighnya sehingga dia rela untuk pergi dari jauh mendatangi acara tersebut, maka kerumunan orang yang banyak itu menjadi sebuah syiar Islam, di mana Islam memiliki gaung di masyarakat. Kemudian PHBI juga berfungsi sebagai media sosial pelayanan masyarakat. Jadi pada saat PHBI itu seringkali diadakan acara-acara bakti sosial, apakah itu dengan memberikan pelayanan gratis seperti pengobatan, seperti khitanan massal, juga mungkin bisa bagi-bagi sembako. Itu diadakan pada saat acara PHBI tersebut. Jadi di sini peran masjid terasa di masyarakat karena ada manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat dari sisi kesehatan dan dari sisi bantuan langsung tunai. Juga mungkin bisa dilakukan kegiatan sosial yang lainnya yang bermanfaat, seperti mungkin pengobatan gratis. Itu juga bisa diadakan dengan cara kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kemudian dalam PHBI ini juga bisa bermanfaat dari sisi ekonomi. Jadi biasanya kalau ada PHBI, secara otomatis pedagang-pedagang itu pada datang. Jadi dengan sendirinya orang kaki lima tanpa diundang mereka datang. Kenapa? Karena pada saat itu banyak kerumunan massa. Pedagang kaki lima mereka, kalau ada kerumunan mereka akan datang karena mereka berharap ada orang yang membeli apa yang mereka jual. Jadi di sini juga mengandung fungsi ekonomi. Bisa juga diadakan secara serius dengan cara mengadakan bazar, yang mana dengan itu secara langsung panitia menjual stan-stan yang ada di sekitar masjid, yang ada di lingkungan bazar itu, tentunya dengan harga yang murah biar pedagang kaki lima itu tidak terbebani oleh biaya stand tersebut. Nah, ini juga termasuk dari sisi ekonomi. Jadi PHBI itu punya banyak fungsinya besar. Untuk itu maka diusahakan sebagus mungkin, semeriah mungkin. Untuk bisa meriah biasanya itu mengundang penceramah yang top. Ya, diusahakan penceramah yang dari kalangan masyarakat itu disukai, ya tanpa
Sebab mengapa kok perlu mencari penceramah yang enak? Penceramah itu selain dia berdakwah, dia juga menghibur. Jadi di sini memang nggak bisa dipisahkan antara dunia dakwah pendidikan dengan dunia untuk menghibur masyarakat. Sebab orang itu sebetulnya mereka yang datang ke pengajian itu sudah orang baik. Nah, maka dari itu perlu ada bagaimana biar mereka bisa rileks, biar mereka bisa tercerahkan dari ceramah tersebut. Maka perlu penceramah yang bagus, yang itu bisa memberikan siraman rohani sehingga ketika mendengarkan terasa di dalam hati ini ada sesuatu yang bermanfaat dan sekaligus tercerahkan bagi para pendengarnya. Semakin besar sebuah event PHBI, maka persiapannya juga semakin matang. Dipertimbangkan itu biayanya berapa. Kalau mengundang penceramah top, seumpama Anwar Zahid, seumpama Gus Ali Mashuri dari Tulangan, itu harus jauh hari sudah dihubungi sebab mereka jadwalnya padat. Saya lebih menyarankan untuk mengundang mereka-mereka yang secara kultur itu sama, dalam arti orang-orang penceramah-penceramah dari kiai-kiai Jawa, sebab mereka lebih cocok untuk kalangan masyarakat dan juga lebih paham tentang materi apa yang cocok dengan masyarakat tersebut, masyarakat sekitar. Nah, itu dipertimbangkan biaya berapa, bisyarahnya berapa, amplopnya itu, kemudian juga antar jemputnya bagaimana, dipertimbangkan semuanya. Semakin besar eventnya, seumpama bikin gerak jalan sholawat untuk 1 Muharram, gerak jalan sholawat, itu mesti gandengannya dengan door prize. Nah, di situ kemudian mengundang sponsor untuk bisa membantu memberikan hadiah untuk dibagikan kepada masyarakat melalui door prize itu. Jadi di sini berbagai macam hal perlu dipertimbangkan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi cari sponsor. Seumpama diusahakan seumpama untuk antar jemput itu menggunakan tentunya menggunakan mobilnya pengurus pribadi. Saya tidak menyarankan masjid punya mobil, nggak perlu, banyak ngaangurnya. Lebih baik mobilnya pengurus itu digunakan. Tentunya kalau pengurus pengurus dengan senang hati mobilnya digunakan pakai menjemput, gitu. Malahan kalau perlu dia bensinnya sendiri, jadi nggak perlu bensin dari panitia. Tapi tentunya sebaiknya jangan juga mengharapkan seperti itu. Sebaiknya panitia menyiapkan dana untuk bensin, jadi biar mobilnya dari pengurus. Jadi ini kalau acaranya besar berarti itu profesional, jadi event organizer, ada lomba-lomba, seumpama lomba pidato untuk anak-anak, dibatasi usianya 17 ke bawah seumpama. Nah, itu nanti di situ ada hadiah, apakah piala, apakah uang pembinaan, nah, itu semuanya butuh sponsor. Jadi saya belum melihat dalam presentasi ini adanya ilmu event organizer yang sudah diajarkan. Ini yang saya harapkan, itu sebetulnya Anda menghubungkan antara materi ilmu event organizer yang pernah Anda terima di kelas dengan PHBI. Jadi jangan langsung ke PHBI-nya. Saya pikir itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.